Oke, kita akan langsung mulai dengan teman-teman media. Namun sebentar sedikit sebelum dari teman-teman media, kita akan dengar dulu dari jajaran produser ya, untuk menyapa malam hari ini setelah menyaksikan teman-teman media dan tamu undangan yang hadir. Pak Parwes dulu, silakan Pak Parwes. Oke, terima kasih. Udah Kak, udah sama saya Kak, mic-nya udah sama saya Kak. Mudah-mudahan suka ya. Ya, menurut saya ini adalah sebuah kerjasama yang sangat solid ya, dari mulai novelnya yang menarik, kemudian Mas Halim yang mungkin nanti buat pembaca novelnya akan menemukan banyak kejutan karena permintaannya ada beberapa yang kita sesuaikan supaya ada unsur surprise-nya. Kemudian tentunya cast-nya yang luar biasa. Tangan dong. Setuju dong kalau saya bilang Prilly istimewa banget. Yes. Yang lain juga luar biasa. Glenn-nya juga luar biasa. Papa Mama yang seru, yang hangat. Karena ini adalah film bukan hanya berbicara tentang cinta, tapi berbicara tentang hal yang di dalam, tentang keluarga juga, dan tentunya ini semua berkat sutradara yang luar biasa, ya kan, adik saya ini Fajar Tommy. Kita berikan tepuk tangan yang istimewa buat Fajar. Ya mungkin kami di sini yang telah berkarya dengan hati berharap karya ini juga bisa menyentuh hati kalian dan ada vibe yang positif yang membuat kita ingin menjadi orang yang lebih baik, karena energi itu sangat kita butuhkan saat ini. Ya, sudah cukup kita ditakut-takuti, yuk kita cari vibe yang positif, kita mengharu biru hati kita untuk meneduhkan jiwa kita untuk hal yang lebih positif. Insya Allah. Oke, mungkin itu dari saya. Siap, tepuk tangan dong untuk Pak Parwes. Bu Frederika, silakan Bu Frederika. Oke, kita langsung ke teman-teman media dulu ya kalau gitu ya. Baik, mungkin nanti Bu Frederika akan memberikan sambutan buat teman-teman yang ada di sini. Kami persilakan buat teman-teman media. Siapa yang ingin bertanya? Boleh? Ya, dari sebelah sana silakan. Boleh sebutkan nama, pertanyaannya, dan dari media mana? Boleh berdiri? Selamat malam, saya Putri Podet Adi. Selamat Pak Parwes, Mbak Erika, filmnya. Ini pertanyaan yang mungkin nggak perlu dijawab, tapi pengen saya tanyakan. Siapa yang tanggung jawab kalau penonton lupa bawa tisu ketika nonton? Oke, pertanyaannya buat Prilly, gimana cara mendalami peran Prilly yang sakit, harus gagal ginjal dan harus cuci darah? Juga di fase-fase itu kan emosinya naik turun antara nangis tapi seneng, gimana cara mendalaminya. Dan saya sangat tersentuh dengan chemistry Prilly dengan ibu yang berasa banget, relate banget. Kalau ibu gimana kalau mau kehilangan anak itu benar-benar nggak ada duka yang lebih itu relate banget. Gimana cara mendapatkan chemistry itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya ke Prilly dan juga ke Mbak Aliana Halim. Prilly dulu, silakan Prilly, boleh dijawab. Terima kasih. Untuk sekarang sih aku ngerasa aku beruntung banget karena ada di era yang sangat modern dengan untuk search soal gagal ginjal itu semuanya bisa didapatkan di internet gitu ya. Aku banyak baca-baca artikel, banyak baca-baca tanya jawab di artikelnya tuh ada tanya jawab antara dokter dan pasien. Itu aku baca-baca apa sih yang mereka rasain pas mereka mengalami gagal ginjal, harus bolak-balik cuci darah. Nah terus untuk segi emosinya aku memang banyak ngobrol. Kebetulan aku punya sahabat yang sahabatnya punya saudara yang memang sedang menjalankan cuci darah seminggu 2 kali. Yang paling aku tekankan itu perasaan dia, apa sih yang dia rasain melihat alat-alat yang segitu besar, orang-orang melihat darahnya dikeluarin terus dimasukin ke mesin, terus dimasukin lagi ke badan dia, apa yang dia rasain, gimana perasaan dia pas tahu bahwa ada salah satu organ tubuh dia yang udah nggak berfungsi lagi.
Jadi aku lebih menggali dari segi emosionalnya ke situ sih. Apa sih yang dirasain kalau misalnya masuk ke dalam ruangan cuci darah, tegang kah atau masih ada harapan kah atau udah nyerah aja. Apalagi Shena di awal-awal dia kan sangat bitter ya melihat hidup, kayak udah ngerasa kelam aja deh nih kayaknya, makanya dokternya bilang dia sempat ada keinginan mau bunuh diri juga. Nah dari situ data-datanya dicari, terus dicocokkan sama karakternya Shena. Terus juga alhamdulillah readingnya lama sih, sebulan, jadi cukup untuk aku mendalami adegan-adegannya. Terus kalau untuk sama ibu, kita di luar set sering ngobrol masalah sekolah, masalah hidup. Jadi pas di set tuh chemistry-nya udah dapet banget gitu. Jadi pas adegan ngeliat muka ibu, aku udah langsung sedih, udah langsung bener-bener menganggap kayak ibu tuh ibu aku sendiri gitu. Iya, terima kasih Prilly. Mbak Lali boleh menambahkan untuk gimana build chemistry-nya bareng sama Prilly? Iya, tadi kita juga baru pertama kali ya Pril ya nonton adegan itu, dan ternyata sebegitu sedihnya, alhamdulillah kita bisa bangun emosi itu. Dan seperti yang kata Prilly, memang Prilly easy going banget anaknya gitu, dan kita banyak cerita di set, dan aku admire dia banget gitu ya dengan visionnya dan segala macam. Pokoknya ngomongnya tuh enak lah sama Prilly, jadi relate-nya tuh gampang. Tapi mungkin kalau sebagai seorang ibu ya, kebetulan saya juga punya 3 anak perempuan gitu, jadi membayangkan berada di posisi itu juga untuk mendalami karakter itu tuh mungkin nggak terlalu sulit juga gitu. Semua ibu pasti akan merasakan betapa sedihnya gitu kalau memiliki anak yang sakit kemudian tidak lama lagi gitu umurnya. Jadi gampang juga sih membangun emosi itu, dan semoga kita semua anak-anak selalu sehat ya, keluarga sehat semua, sehingga kita tidak perlu mengalami apa yang Shena alami. Dan senang sekali kalau acting kita diapresiasi gitu oleh penonton. Thank you banget. Terima kasih Mbak Alia Rohali dan juga Prilly jawabannya. Lanjut kita ke teman-teman media lagi, silakan ada di sebelah mana yang ingin bertanya? Silakan teman-teman media. Ada? Sebelah sini, silakan. Berjaket hijau. Silakan. Nama, media dari mana, dan pertanyaannya? Selamat malam, saya Ais dari FIFA. Mau tanya ke Macan Farwes atau Ibu Frederica mengenai tayang di Malaysia itu gimana ya Bu? Kapan tayangnya dan rencana akan berapa layar di sana? Terus selain chemistry Prilly dan juga mamanya, saya juga kagum dengan chemistry-nya Junior dan Ibu dan Imelda. Itu gimana ya di set, kayaknya itu dapat banget jadi peran mama dan anak laki-lakinya. Terima kasih. Ya, jadi di Junior dan juga Mbak Imelda dan Mengnya gimana tuh ya? Oke, silakan mungkin Ibu Frederica dan Pak Farwes bisa dijawab untuk penayangan Malaysia seperti apa? Terima kasih Mas. Rencananya Malaysia akan tayang 3 minggu kemudian setelah Indonesia Mas. 3 minggu setelah dari Indonesia akan tayang di Malaysia. Oke. Selanjutnya, terima kasih Bu Reka jawabannya. Selanjutnya untuk build chemistry antara Glenn dan juga Imelda sebagai ibunya gimana? Silakan Glenn. Kalau aku ya, aku sama Kak Emel tuh, aku nggak ngerasa kayak ini loh. Sebenarnya aku ngerasa kayak umur kita itu nggak beda jauh malah sebenarnya. Mungkin karena itu kali ya. Jadi kayak kalau kita bercanda nyambung itu kayak kita nggak beda jauh kayak semuanya. Jauh sih. Ya, tapi ya nggak juga sih. Maksudnya kita ngobrolnya juga nggak kayak ini kan, nggak kayak orang tua sama anak. Soalnya kalau kita ngobrol di lokasi, kemarin kayak temen, soal kayak sahabat malah mungkin. Langsung ketemu langsung klik sih, langsung nyambung nih anak sama ibu. Jadi akan membuat banyak diskusi untuk karakter ibu dan anak ini dengan Mas Fajar untuk sampai teman-teman media juga dari awal udah langsung kena sama Mbak Imelda dan juga Glenn di sini. Aku sih lumayan takjub banget, aku suka banget acting kamu. Sampai ternyata anakku lucu juga ya. Nggak usah gitu, nggak usah jangan. Itu kan salah-salah mulu tuh. Cadel ya kan? Itu sebenarnya acting doang. Oh, acting. Dia bisa ngomong Ariel. Tapi aku suka sih hubungan nyokap sama anak yang gimana ya, jalan-jalan terus gimana aku berusaha untuk explore
kalau nyokap tuh yang ngeliat anaknya ngeyel banget, susah banget dibilangin. Kayak gitu-gitu tuh seru sih. Tiba-tiba datang mas seorang cewek yang dia ajak ke rumah terus merubah semuanya gitu. I think ini lebih filmnya bisa buat parenting juga, tentang family juga, tentang arti kehidupan, tentang pencarian jati diri dan aku rasa bisa bermakna banget buat semua kalangan sih. Ya, tepuk tangan dong. Memang nih sangat akan makna ya bagi penonton secara full. Terima kasih Mas Ais sama ya sudah terjawab pertanyaannya. Terima kasih Mas Ais. Selanjutnya silakan di belakang, boleh silakan. Boleh sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Dengan Edi dari CNN TV. Mau nanya ke Mbak Prilly dan Junior, apa yang berkesan dari karakter Sheena dan Glenn film ini? Kemudian inspirasi apa yang ingin dibagi untuk penonton? Apakah soal persahabatan, keluarga, atau soal lain? Kemudian untuk Ibu Frederica, ini ada info kerjasama dengan Kita Bisa. Ini konkretnya gimana? Oke, siap. Terima kasih. Silakan Prilly dan juga Junior untuk kesannya, untuk memerankan karakter masing-masing gimana dan pesan yang ingin disampaikan. Silakan. Kesannya tuh sebenarnya bukan dari karakternya aja, tapi dari filmnya juga memberikan kesan dan perubahan sikap terhadap diri aku setelah aku syuting. Jadi karena skenarionya sangat menyentuh hati aku, dari awal ditawarin aku udah nangis banget, bahkan sampai proses reading pun setiap baca skenario selalu nangis. Terus pas syuting pun bener-bener ngerasa banget sama pesan yang ingin disampaikan sama film ini, dan akhirnya merubah hidup aku sih. Kayak contoh kecilnya aja gitu, Sheena kan gak bisa makan makanan yang biasa kita makan. Dia kalau habis cuci darah ya kalau bisa cuma makan apel, air putih, kayak gitu aja kan. Terus aku, Prilly, itu juga nyatanya kalau makan gak pernah habis. Jadi suka buang-buang makanan, kebiasaan buruk aku. Nah sekarang setelah syuting 12 Juta Gananggara, terus pas adegan itu tuh sedih banget akunya. Dan akhirnya aku berusaha aku menghabiskan makanan aku gitu. Biasanya dulu tuh kalau pesennya banyak terus icip-icip gitu kan. Sekarang nggak kayak gitu, karena kalau itu kan banyak makanan yang kebuang. Jadi benar-benar aku hanya pesan satu menu yang bisa aku makan aja. Dan kalau bisa aku habiskan, kalau enggak pasti di take away, yang penting makanan itu dimakan sama orang. Jadi film ini tuh memberikan kesan dan perubahan sikap di diri aku, dan aku rasakan banget dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang biasanya aku lakukan tapi berubah semenjak syuting ini. Makanya aku bersyukur banget bisa menjadi bagian dari film ini, dan pesan yang pengen disampaikan film ini kurang lebih mungkin sama ya, kayak kita harus bersyukur dan akan hal-hal sederhana, akan hal-hal yang kita anggap selama ini mungkin biasa aja. Kayak mungkin makan cireng biasa aja buat kita, tapi buat orang yang lagi cuci darah pengen banget makan cireng nggak bisa gitu. Terus kayak tadi dilihat ya 12 wishnya Sheena tuh sebenarnya nggak susah, bukan yang pengen minta dibeli mobil atau pengen naik jet pribadi gitu, atau pengen ke Maldives gitu. Sebenarnya keinginan-keinginan sederhana gitu yang biasa kita lakukan sehari-hari. Tapi di saat hal-hal itu diambil sama Tuhan karena satu kejadian atau satu hal kayak kita sakit atau apa, kesederhanaan itu ternyata bisa menjadi sumber kebahagiaan dan bisa menjadi sangat berharga. Jadi jangan lupa untuk bersyukur akan hal-hal kecil dan manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya, tepuk tangan dong untuk Prilly. Terima kasih jawabannya Prilly. Kalau Junior gimana Ju? Untuk peran Glenn. Ini PSE loh ya, habis Prilly yang ngomong tuh aku yang ngomong, ini PSE banget. Jadi kayaknya kalau aku ngomong dikit kesannya aku bego banget gitu. Oke, kalau yang aku dapat ya dari film ini itu tentang waktu sih. Waktu, betapa pentingnya, betapa cepatnya waktu itu berlalu. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena kita kan gak ada yang tahu ke depannya seperti apa. Jadi kita ngelakuin apapun itu jangan setengah-setengah, all out, karena bahkan hal kecil pun itu juga bisa berarti banget gitu. Ini misalkan yang aku pelajarin lagi juga, kalau kita tuh nggak ada salahnya lo bikin orang lain bahagia. Mungkin dengan hal-hal kecil itu juga mungkin udah berarti banget buat orang lain. Dan tanpa kita sadarin, kalau kita bisa ngelihat orang lain bahagia, itu tanpa kita sadarin kita juga bahagia kok, pasti berasa gitu. Itu sih lebih situ aja deh. Siap, tepuk tangan dong untuk Junior. Terima kasih jawabannya Ju. Bu Frederica tadi ada pertanyaan tentang gimana bentuk konkretnya kerja